Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 041003 Universitas Pamulang, kelompok 4 ingin mempresentasikan materi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Di pertemuan 7 yang membahas tentang manajemen data sistem informasi. dengan saya, Anissa Listiawati, dengan NIM 24111120196. Dengan saya Diki Irawan Adinyonto dengan NIM 241011201534. dengan saya Elvi Purniawati, nomor NIM 2410112000199. dengan saya Resta Fitriani, nomor NIM 2411112000207. Berikut pemaparannya. Pada saat ini dijelaskan tujuan pembelajaran dari materi Manajemen Data Sistem Informasi. Tujuan pertama adalah memahami peran database serta pentingnya kualitas dan keamanan data dalam organisasi. Tujuan kedua adalah memahami perkembangan teknologi modern seperti big data dan cloud computing yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan. Tujuan ketiga adalah memahami bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis. Melalui materi ini, kita diharapkan tidak hanya memahami pengertian data, tetapi juga mengetahui bagaimana data dikelola dan dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi. Berikut penjelasan lengkap untuk tujuan pembelajaran di materi ini. Yang pertama itu adalah memahami peran database dan pentingnya kualitas serta keamanan data. Database merupakan tempat penyimpanan data yang terorganisir sehingga data dapat diakses, diperbarui, dan dikelola dengan mudah. Hampir seluruh aktivitas perusahaan saat ini bergantung pada database, mulai dari penyimpanan, data pelanggan, transaksi penjualan, data karyawan, hingga laporan keuangan. Namun, database yang baik saja tidak cukup. Data yang disimpan juga harus memiliki kualitas yang baik. Jika data yang digunakan salah atau tidak lengkap, maka keputusan yang dihasilkan juga bisa salah. Selain kualitas, keamanan data juga sangat penting karena data merupakan aset berharga perusahaan. Jika data bocor atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial maupun kerusakan reputasi. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki data stok barang yang tidak akurat, perusahaan bisa salah memperkirakan jumlah persediaan sehingga menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Yang kedua, mengeksplorasi dampak teknologi modern. Perkembangan teknologi telah mengubah cara perusahaan mengolah data. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah big data dan cloud computing. Big data memungkinkan perusahaan mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dan beragam untuk menemukan pola atau informasi yang sebelumnya sulit diketahui. Sedangkan cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet tanpa harus memiliki server sendiri yang mahal. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat bekerja lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih efisien dalam mengelola informasi. Contohnya, perusahaan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee menggunakan big data untuk menganalisis perilaku pelanggan dan menggunakan cloud computing untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Tujuan yang terakhir adalah memahami bagaimana data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dulu, banyak keputusan bisnis dibuat berdasarkan pengalaman atau intuisi. Namun, saat ini keputusan lebih banyak didasarkan pada data atau yang disebut data-driven decision making. Data membantu manajemen memahami kondisi perusahaan, melihat peluang pasar, mengidentifikasi risiko, serta merencanakan strategi yang lebih tepat. Contohnya, manajer penjualan dapat menggunakan data penjualan bulanan untuk menentukan produk mana yang perlu ditingkatkan promosinya dan produk mana yang perlu dikurangi stoknya. Jadi, kesimpulan untuk slide ini, tujuan utama mempelajari manajemen data adalah agar kita memahami bagaimana data disimpan, dijaga kualitas dan keamanannya, memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaannya, serta menggunakan data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan bahwa data merupakan aset strategis bagi organisasi. Jika dahulu perusahaan menganggap aset utama hanya berupa uang, gedung, atau mesin, saat ini data juga dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena dapat menghasilkan informasi yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya.
Bahkan, banyak perusahaan besar menjadikan data sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif mereka. Apa sih yang dimaksud dengan data sebagai aset strategis? Data adalah kumpulan fakta yang diperoleh dari berbagai aktivitas perusahaan. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, maupun catatan transaksi. Data disebut sebagai strategis karena dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan organisasi. Semakin banyak data yang dimiliki dan semakin baik pengolahannya, maka semakin besar peluang perusahaan untuk berkembang. Contohnya, data transaksi pelanggan yang dapat digunakan untuk mengetahui produk yang paling diminati, waktu pembelian terbanyak, dan kebiasaan pelanggan saat berbelanja. Yang pertama ada wawasan strategis atau strategic insight. Wawasan strategis Wawasan strategis berarti kemampuan perusahaan memahami kondisi pasar dan pelanggan melalui analisis data. Dengan data yang dimiliki, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, kebutuhan pelanggan, serta peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan. Informasi ini sangat penting dalam penyusunan strategi perusahaan. Contohnya, sebuah restoran melihat dari data penjualan bahwa menu minuman tertentu mengalami peningkatan permintaan selama musim panas. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan promosi produk tertentu. Manfaatnya, memahami kebutuhan pelanggan, mengetahui tren pasar, membantu perencanaan bisnis. Yang kedua, ada efisiensi operasional. Data juga berperan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan data yang tersedia secara real-time, perusahaan dapat memantau aktivitas operasional secara lebih cepat dan akurat. Jika terdapat masalah, perusahaan dapat segera mengambil tindakan sebelum masalah menjadi lebih besar. Contohnya, bagian gudang dapat menggunakan data persediaan untuk mengetahui barang yang hampir habis sehingga dapat segera melakukan pemesanan ulang. Manfaatnya, mengurangi kesalahan kerja, mempercepat proses operasional, dan menghemat biaya dan waktu. Ketiga, ada keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu mengelola dan memanfaatkan data dengan baik akan memiliki keunggulan dibanding pesaingnya. Data membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat, memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, dan merespons perubahan pasar secara tepat. Contohnya, platform streaming seperti Netflix menggunakan data perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi film yang sesuai dengan minat pelanggan. Hal ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih baik dibandingkan kompetitor. Manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan daya saing perusahaan, membantu perusahaan berinovasi. Kesimpulannya, data merupakan aset strategis yang sangat penting bagi organisasi karena dapat memberikan wawasan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola data dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan mendukung keberhasilan bisnis. Pada slide ini, kita membahas tentang siklus hidup manajemen data yang terdiri dari 3 tahapan utama. Nah, tahapan pertama adalah pengumpulan data, yaitu memproses menangkap data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Nah, dari internal itu seperti contohnya transaksi penjualan. Nah, untuk yang eksternal seperti survei atau melalui media sosial. Nah, pada tahap ini, ketepatan dan kelengkapan data sangat penting agar hasilnya akurat. Nah, sekarang kita mulai ke tahapan kedua, yaitu pemrosesan data, yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Proses ini dapat meliputi penyaringan, pengelompokan, hingga analisis data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk yang ketiga ada distribusi data, yaitu menyampaikan informasi yang sudah diolah kepada pihak yang membutuhkan. Biasanya ini melalui dashboard, laporan, atau aplikasi berbasis cloud, sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu. Dengan siklus ini, data dapat dikelola secara efektif dan mendukung sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah komponen manajemen data, yaitu terdiri dari 4 bagian utama. Jadi ini tuh punya tujuan utama masing-masing. Nah, untuk yang pertama adalah integrasi data, yaitu proses menggabungkan data dari berbagai sumber agar menjadi satu kesatuan informasi yang terpadu dan mudah dianalisis. Untuk yang kedua ada penyimpanan data, yaitu proses menyimpan data dalam sistem seperti database, cold storage, agar aman, struktur, dan mudah diakses saat dibutuhkan. Nah, untuk yang ketiga itu ada tata kelola data, yaitu aturan dan kebijakan untuk mengatur bagaimana data dikelola, dilindungi, dan digunakan dalam organisasi untuk memastikan
kepatuhan, dan keamanan. Yang keempat, ada kualitas data, yaitu memastikan data yang digunakan bersih, akurat, konsisten, dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari keempat komponen ini sangat penting agar pengelolaan data dalam organisasi berjalan optimal dan menghasilkan informasi yang berkualitas. Peran basis data. Selanjutnya, kita akan bahas tentang peran basis data. Basis data adalah kumpulan data terstruktur untuk memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, dan pemrosesan yang efisien, menurut Romney dan Stanford pada tahun 2015. Lanjut, di sini kita ada Database Management System, atau DBMS, adalah perangkat lunak yang mengelola interaksi antara pengguna dan data organisasi. Data diatur dalam tabel entitas yang berhubungan. Integritas, menjaga keakuratan melalui aturan validasi ketat. Skalabilitas, sistem berkembang seiring bertambahnya beban data. Fungsi utama untuk DBMS ini adalah menghubungkan aplikasi bisnis dengan data fisik di server secara aman dan efisien. Secara keseluruhan, semua ini menyangkut tentang basis data. Seperti yang disampaikan oleh Rodney dan Steinbart, basis data memfasilitasi penyimpanan yang efisien. Disinilah peran DBMS atau Database Management System masuk. Ia bertugas mengatur organisasi data, menjaga integritas, dan memastikan sistem kita bisa terus berkembang atau scalable seiring bertambahnya beban data perusahaan. Selanjutnya ada 5 dimensi kualitas data. Yang pertama ada akurasi, data mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kedua ada lengkap, tidak ada informasi hilang untuk analisis. Yang ketiga ada konsisten, data seragam di seluruh departemen. Yang keempat ada keandalan, berasal dari sumber terpercaya. Kelima ada tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan atau up to date. Namun, data hanya berguna jika berkualitas. Ada 5 dimensi harus diperhatikan. Akurasi, data harus nyata. Kelengkapan, konsistensi antar departemen, keandalan sumber, dan yang tak kalah penting adalah kepentingan waktu. Data yang usang tidak akan bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Pada slide ke-9, terdapat 3 teknologi penting yang mendukung pengelolaan data dalam sistem informasi, yaitu Big Data, komputasi awan atau cloud computing, serta keamanan dan privacy data. Yang pertama ada Big Data. Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar yang berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor IoT, hingga transaksi digital. Data yang sangat besar ini dapat dianalisis untuk menemukan pola-pola yang sebelumnya sulit diketahui. Melalui Big Data, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan, serta membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam proses pengolahannya, Big Data umumnya menggunakan teknologi seperti Hadoop dan juga Spark. Selain itu, Big Data juga mampu memberikan wawasan prediktif yang berguna untuk perencanaan di masa depan. Selanjutnya adalah komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet. Teknologi ini memberikan berbagai keuntungan, seperti fleksibilitas, karena data dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Skalabilitas, karena kapasitas penyimpanannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, serta efisiensi biaya, karena perusahaan tidak perlu menyediakan perangkat keras yang mahal untuk mengelola data. Yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. Dalam era digital saat ini, keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan enkripsi data agar informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki akses. Selain itu, diperlukan kontrol akses untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat menggunakan data tersebut. Audit rutin juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan mencegah terjadinya serangan cyber yang dapat merugikan organisasi maupun pengguna. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Big Data membantu menghasilkan informasi yang bernilai, cloud computing memberikan kemudahan dalam penyimpanan dan pengelolaan data, sedangkan keamanan dan privasi data berperan dalam melindungi informasi agar tetap aman. Ketiga aspek ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan sistem informasi modern.
Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.